Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur DRPM Unsida, yang saya hormati Bapak Kabid Pengembangan Publikasi Ilmiah, serta yang saya hormati kepada seluruh peserta pelatihan penulisan buku ajar yang insya Allah berbahagia. Puja dan puji syukur Alhamdulillah, mari kita bersama hatikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan nikmat dan karunia kesehatan, sehingga kita masih dipertemukan dalam acara pada siang hari ini. Dan tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang sebagaimana telah membawa agama kita menjadi agama yang teladan dan agama yang penuh dengan keberkahan, yakni agama Islam. Kepada seluruh Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya dalam acara pelatihan penulisan buku ajar pada siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, maka perkenankan saya membacakan susunan acara pada kegiatan siang hari ini. Untuk yang pertama yaitu acara pembukaan, sambutan dari Direktur DRPM Unsida, dan acara yang ketiga yaitu acara inti pemaparan materi dari Bapak Bambang. Untuk yang terakhir yaitu penutupan. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama membuka acara dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua yaitu sambutan dari Direktur DRPM Unsida kepada Bapak Dr. Sigit Hermawan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Wiwit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bambang Triamansyah, Bapak Kabid Pengembangan Publikasi, Pak Azam, ada Pak Dika juga, serta Mbak Wiwit, serta yang terhormat juga Bapak Ibu dosen Umsida, penulis buku ajar yang insya Allah akan mendapatkan hibah buku ajar di tahun ini. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat ketemu di siang hari ini yang agak-agak mendung begitu ya, untuk mendapatkan penjelasan ya, atau mendapatkan semacam sosialisasi, kemudian juga mendapatkan ilmu ya dari Bapak Bambang Triamansyah. Ini kalau kita lihat di Wikipedia-nya cukup banyak karyanya, 190-an buku begitu ya. Penyunting juga mendirikan atau kayak ketua umum Perkumpulan Penulis Profesional Indonesia ya. Banyaklah gitu ya pengalamannya untuk penulisan buku ajar. Bapak Ibu semuanya tentunya nanti akan banyak ilmu yang dibagi oleh Pak Bambang Trim, sehingga nanti Bapak Ibu semuanya dapat menjadi bekal ketika nanti akan menulis, membuat yang namanya buku ajar. Ya ini Bapak Ibu semuanya ini. Nah nanti waktunya kira-kira sampai
ada jadwalnya sendiri, termasuk juga adalah nanti ada reviewernya. Ya, ada reviewer untuk di masing-masing buku itu. Sudah dibagi, sudah di SK juga, soalnya nanti Pak Dika menyampaikan informasi tersebut. Ya, ini sebenarnya ini. Terima kasih Pak Bambang Triamansyah yang sudah memberikan materi nanti. Monggo disebar informasi yang paling banyak begitu ya. Dan juga terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah akan mengikuti webinar ini. Gitu ya, ini semoga manfaat, berkah ilmunya, berkah semua yang didapatkannya, semoga menjadi ilmu yang manfaat. Terima kasih semuanya, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk acara yang selanjutnya yaitu acara inti, yaitu acara pemaparan materi dari Bapak Bambang. Sebelum Bapak Bambang menyampaikan materi, izinkan saya menyampaikan kurikulum kita dari Bapak Bambang Trimansyah. Beliau adalah penulis dan editor kebangsaan Indonesia dan menerbitkan lebih dari 190 buku dan ratusan karya suntingan dan artikel di berbagai bidang di media. Selain menulis, beliau juga memimpin dan mengelola berbagai penerbitan nasional yang dikenal sebagai pengusaha sekaligus pelatih di bidang penulisan dari tahun 2016. Untuk Bapak Bambang Trimansyah, monggo silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Alhamdulillah pada siang hari ini, paling tidak sampai 1,5 jam ke depan, saya akan menyampaikan materi terkait dengan penulisan buku ajar. Waktunya agak singkat, salindia atau slide yang sudah saya sampaikan, kalau nggak salah ada 69 lebih ya, yang akan saya sampaikan. Mungkin nanti dari saya aja ya, share screen-nya, biar gampang. Bisa saya bantu, Pak? Ya, saya dari saya aja, karena kan saya sambil ngomong nih, nanti nggak tahu pergantiannya. Mohon izin biar dari saya aja. Ya, itu saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan materi yang akan pada siang ini, dan tadi saya dengar dari Pak Sigit bahwa Bapak Ibu diantaranya sudah akan mendapatkan hibah dari buku ajar atau buku teks. Saya akan coba sampaikan. Saya mohon izin share screen ya. Ini masih aktif share screen dari panitianya. Boleh dimatikan dulu yang dari panitia? Ya, terima kasih. Baik, sudah terlihat ya Bapak Ibu? Oh, Pak, sudah. Baik, ya. Saya usahakan 1 jam bisa memberikan, tapi kalau tidak selesai, nanti kita lanjut dengan tanya jawab saja ya Bapak Ibu. Saya memperkenalkan diri dulu, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Bambang Trimansyah, tapi saya lebih dikenal dengan nama Bambang Trim sebagai nama pena. Sejak awal saya sudah menempuh pendidikan tinggi di bidang penulisan penerbitan, tepatnya di Prodi Diploma 3 Editing Universitas Pajajaran. Waktu itu masih ada Prodi ini, tapi sekarang sudah tidak ada Prodinya. Dan kemudian saya melanjutkan S1 Sastra Indonesia di Unpad. Jadi Bapak Ibu, memang saya masih sarjana karena saya lebih banyak berkutat di industri lama, jadi sehingga agak
terabaikan untuk melanjutkan kuliah ya. Insya Allah tahun ini saya mulai lagi kuliah lagi. Tapi perjalanan saya sudah lebih dari 25 tahun berada di dunia penulisan dan penerbitan. Juga saya mengajar di alma mater saya, mengajar di Politeknik Negeri Jakarta, dan terakhir 1 tahun ini saya aktif mengajar di Politeknik Negeri Media Kreatif, jurusan atau prodi penerbitan, prodi satu-satunya yang ada di Indonesia terkait penerbitan. Selama karir saya sudah menulis lebih dari 200 judul buku, dan saat ini saya memimpin Institut Penulis Indonesia serta Lembaga Sertifikasi Profesi Penulis dan Editor Profesional. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah pernah mendengar ada sertifikat penulis dan editor, dan ini baru dimulai tahun 2019. Alhamdulillah LSP kami sudah melakukan sertifikasi lebih dari 5.000 orang sebagai penulis maupun editor. Dan sertifikasi ini resmi diberikan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi sehingga diakui secara nasional maupun internasional. Nah, tahun 2017, mohon maaf, 2016 ya, 2016 saya terlibat di dalam penyusunan rancangan Undang-Undang Sistem Perbukuan di Komisi 10 DPR, kemudian juga menyusun rancangan peraturan pemerintah di Kemendikbud, sampai kemudian menyiapkan peraturan menteri terkait dengan perbukuan. Jadi memang dalam 3 tahun terakhir ini atau 4 tahun saya intens bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyusun regulasi di bidang perbukuan. Nah, itu sedikit informasi tentang saya, Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti dapat berterima bagi Bapak Ibu yang terutama sedang menyiapkan buku ajar. Nah, kita perkenalan dulu apa dan mengapa buku ajar. Nah, mungkin kalau sekarang pertanyaan ini sudah tidak relevan karena Bapak Ibu sedang menulis ya, atau sudah pernah menjadi penulis buku ya. Nah, kalau tidak, belum, berarti memang ya tentu harus digegas atau didorong, karena dosen tidak menulis buku itu menurut saya masih kurang afdol. Jadi paling tidak dia harus menulis buku ajar gitu ya. Dan Bapak Ibu tentu akan terusik ketika menggunakan buku ajar yang ditulis oleh orang lain atau bahkan dari luar negeri. Ya, mungkin muatan buku itu tidak sesuai dengan konteks Indonesia atau tidak relevan dengan pemikiran Anda ya. Saya sebelum ini memberikan materi di Universitas Prasetya Mulia, dan ini universitas yang sangat terkenal dalam bidang manajemen terutama, termasuk mahal juga kuliah di sana. Nah, apa yang terjadi, Prasetya Mulia sulit mendapatkan akreditasi internasional karena dosen-dosennya tidak menulis buku. Ya, mengapa dosennya tidak menulis buku? Karena Prasetya Mulia menggunakan buku ajar dari luar negeri, dari McGraw-Hill, Elsevier gitu ya. Tapi ketika ada akreditasi, dia ditanya buku karya dosennya mana, satu pun tidak ada. Nah, itu yang menghambat ya. Jadi apabila Bapak Ibu menulis buku ajar, itu akan sangat membantu akreditasi kampus ataupun akreditasi prodi yang tentu berimbas ya pada mutu dari publikasi kampus. Ya, saya tidak menafikan soal Bapak Ibu menulis jurnal, tapi jurnal itu bagi saya tidak lebih hebat dari buku, karena buku itu sangat lengkap, sangat tuntas memuat hasil penelitian dan pemikiran kita dibandingkan jurnal yang hanya 20 halaman gitu. Tapi memang salah dikti sendiri karena dikti membuat angka kredit jurnal itu sama tingginya dengan buku, bahkan sangat tinggi 40 gitu kan. Dan Bapak Ibu menulis buku ajar hanya 20 angka kreditnya kalau sebagai ASN atau PNS. Jadi ini yang mau kami ya saya dan teman-teman usahakan bahwa angka kredit buku pun bisa naik, dan murwah atau marwah buku ini bisa naik juga ya. Dalam waktu dekat kami sudah menyampaikan keinginan untuk beraudiensi dengan Pak Prof. Nizam yang menjadi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk membahas soal perbukuan di dalam konteks kampus atau konteks pendidikan tinggi ini.
Ya. Jadi waktu kuliah pun waktu saya SMA di bidang saya SMA memilih jurusan fisika tapi malah lari ke sastra, dan memang saya tidak pernah berpikir menjadi penulis waktu itu, dan ternyata saya mulai aktif menulis itu mahasiswa. Kemudian setelah lulus saya tetap bekerja sebentar sebagai penulis lepas, baru bergabung di penerbit Rosda Karya. Nah, tadi saya sudah sampaikan, beda dengan artikel, makalah, artikel di jurnal. Buku itu sebuah lompatan. Dari tulisan pendek, tulisan menengah, kita melompat menjadi tulisan yang lebih komprehensif ya. Nah, memang tidak semua orang mampu menulis buku, tetapi semua orang berpotensi menulis buku. Ya. Nah, ini posisi-posisi dalam dunia penulisan yang boleh jadi Bapak Ibu sudah pahami, tapi boleh jadi Bapak Ibu belum mengenal lebih jauh ya terkait dengan beberapa sebutan. Ya. Nah, yang pertama itu ada sebutan author. Author ini berasal dari bahasa Latin auctor, yang artinya empu atau suhu atau master. Author ini orang yang punya gagasan, tapi belum tentu dia mampu menulis. Oh, loh kok bisa orang punya gagasan nggak mampu menulis? Ya banyak. Dia kaya dengan gagasan, dia peneliti hebat, dia juga pemikir hebat, tapi dia memiliki kesulitan dalam menulis. Bisa soal waktu, bisa soal keterampilan. Nah, author itu biasanya melakukan kolaborasi dengan yang namanya co-author atau co-writer. Yang pasti co-author ini orang yang mampu menulis dan mampu mengembangkan gagasan dia. Jadi kalau co-author itu dia sama-sama membangun gagasan. Beda dengan co-writer, kalau co-writer dia hanya membantu kita menulis. Nah, sebaliknya dari author ada writer. Writer itu penulis, punya kemampuan menulis tapi miskin gagasan. Belum tentu dia mampu menggagas. Maka writer itu bekerja by order biasanya. Ya, ada writer, ada co-writer. Nah, yang paling keren yang mana ya? Tentu author. Kalau Bapak Ibu membuat kartu nama ya tentu sebutan author yang paling tinggi gitu ya. Di Indonesia tidak ada pembedanya, penulis dengan pengarang itu nggak berbeda secara harfiah ya. Mungkin dibedakan pengarang untuk fiksi, penulis untuk non fiksi dan sebagainya. Nah, inilah beberapa hal yang perlu Bapak Ibu pahami. Kemudian di penerbit ada yang namanya editor, atau ada profesi yang namanya editor yang memang dia membantu kita memperbaiki, menyempurnakan karya tulis kita setelah jadi. Sedangkan writer atau co-author atau co-writer ini bekerja sebelum naskah jadi, kan gitu ya, bekerja bersama-sama. Nah, writer, co-author atau author dengan co-author itu namanya sama-sama dimuat di dalam karya tulis kita. Maka di dalam konsensus internasional itu disepakati bahwa nama pertama itu ada orang yang kontribusinya paling besar. Nama kedua orang yang kontribusi kedua. Nama ketiga kontribusi ketiga. Jadi tidak ada cerita di dalam penulisan buku atau penulisan jurnal, nama itu diurut abjad, nggak ada. Dan di jurnal juga strict ya penamaan ini. Ya, jadi nama kedua itu pasti orang yang kontribusinya kedua. Dia bisa jadi co-author, dia bisa jadi co-writer. Kemudian ada lagi istilah ghostwriter di dalam penulisan. Ini resmi ghostwriter ini, bukan pekerjaan terlarang. Penulis bayangan yang menulis atas nama orang lain. Dia hanya membantu mengalirkan gagasan orang yang tidak bisa menulis. Tapi ghostwriter hanya bekerja untuk buku-buku tertentu seperti memoir, biografi, autobiografi, dan buku pemikiran. Ghostwriter tentu tidak bekerja untuk skripsi, tesis, disertasi, apalagi artikel jurnal. Itu sudah melanggar etika akademis, ya. Nah, terkait dengan nama di dalam cover tadi, saya juga menyampaikan ada konsensus internasional, konvensi terkait dengan tidak boleh mencantumkan gelar. Tapi di Indonesia banyak dilanggar. Karena menganggap gelar itu adalah pemasaran, kan gitu ya. Sulit untuk menanggalkan gelar profesor, doktor, atau masternya dalam penulisan buku ajar. Tapi ya tadi saya bilang, kalau kita mencantumkan berarti kita melanggar konvensi atau konsensus internasional. Ya nggak apa-apa kalau Indonesia aneh sendiri gitu ya. Tapi kalau jurnal kita nggak berani, karena kalau jurnal pasti ditolak, apalagi yang Scopus dan terindeks Scopus atau internasional. Tidak pernah ada orang mencantumkan gelar di sana.
Nah, perihal gelar ini juga ada asumsinya, ya ada alasannya, argumentasinya, bahwa pencantuman gelar adalah untuk objektivitas, sehingga pembaca itu tidak membeli atau membaca buku kita karena gelar kita, tapi karena kontennya. Jadi jangan sampai buku yang ditulis profesor ternyata di dalamnya acak-acakan gitu ya, atau tidak sesuai dengan keprofesorannya. Itu bisa terjadi, dan banyak hal yang terjadi. Oke, itu baik Bapak Ibu, itu tadi tentang author dan writer, editor, co-author dan co-writer. Saya masuk ke pembahasan sebelumnya, selanjutnya ya. Nah, ini contoh ini buku Execution dari Larry Bossidy dan Ram Charan ini dibantu oleh Charles Buck. Charles Buck ini tentu dia adalah writer. Sedangkan Larry dan Ram ini adalah author. Tapi yang berkedudukan sebagai author, Larry, dan Ram Charan adalah berkedudukan sebagai co-author. Dua-duanya tidak mampu menulis dengan baik misalnya. Dan mereka merekrut yang namanya Charles Buck. Dan ini biasa, kolaborasi dalam penulisan buku ilmiah atau buku ilmiah populer ini sudah biasa terjadi, dan ini memang sebuah kesepakatan gitu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi memang untuk dosen kita berharap paling tidak dia menulis buku ajar, ya, untuk mahasiswanya sebagai refleksi dari pemikirannya ataupun dari penelitiannya terhadap mata kuliah yang diajarkan. Nah, buku ajar atau buku teks itu bakal menjadi sangat khas untuk konteks Indonesia, apalagi misalnya di UIN, kan? Ya, dan apalagi jika dilengkapi dengan hasil penelitian di Indonesia. Jadi buku yang kita buat tuh betul-betul khas UIN, khas kita gitu, orisinalnya, dan memang sesuai dengan konteks UIN itu berada, kan UIN banyak ya di seluruh Indonesia. Mungkin dia menunjukkan ciri khas tersendiri. Itu bisa dilakukan melalui buku yang disebut buku ajar. Ya. Nah, dan di sini kita ketahui bahwa banyak sekali perkembangan terjadi di bidang sosial, ekonomi, budaya, sains, dan teknologi yang harus dibukukan. Ya, Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa stuck gitu ya. Ilmu ini kan berkembang terus, baik itu ilmu sains maupun ilmu humaniora. Nah, paling tidak dalam ya kayak Singapura itu, dia menetapkan buku ajar itu harus direvisi 5 tahun sekali. Ya, jadi mereka punya batasan 5 tahun itu harus ada pembaruan. Kita pun mungkin demikian ya. Bahkan di bidang komputer itu buku hanya bertahan mungkin 1 tahun 2 tahun. Selebihnya kita harus lakukan yang namanya revisi gitu. Nah, ini juga saat ini kita benar-benar berpacu dengan waktu, saya katakan. Jadi memang tidak bisa menunda-nunda lagi untuk menulis buku. Ya, apalagi ketika kita masuk dalam masa kenormalan baru, sebenarnya setahun yang lalu kita banyak waktu itu untuk menulis buku. Tahun ini ya dikabarkan akan ada kuliah tatap muka, tentu mulai lagi waktu kita disibukkan dengan kuliah gitu ya. Tapi yang namanya buku ajar, itu saya kira sudah merupakan keharusan untuk kita buat ya. Nah, ini adagium ini selalu saya sampaikan, all scientists are the same until one of them writes a book. Bukan writes a journal, jadi writes a book. Ilmuwan itu beda dia kalau dia nulis buku. Dosen itu beda kalau dia nulis buku. Maka di kalangan dosen itu ada istilah publish or perish gitu. Ya, nulis, terbitkan atau minggir lah gitu. Dan itu utamanya buku gitu. Nah, ini ya boleh dibilang saya mengompori, memang harus gitu ya. Apalah artinya dosen kalau dia tidak punya buku gitu. Ini mah buku ajar mata kuliahnya gitu. Nah, kedua baru buku-buku pemikirannya. Itu sangat relevan dia lakukan, dan dia tidak perlu menulis sampai ratusan judul, ya cukup 1, 2, 3 judul, tapi konsisten itu lebih baik saya kira ya, Bapak Ibu. Baik, saya masuk langsung ke materi. Tadi hanya pengantar saja. Ya, kita lihat peristilahan buku ajar, dan saya memang menengarai banyak sekali terminologi, nomenklatur yang kacau balau gitu ya, baik yang dikeluarkan oleh Dikti maupun lembaga lainnya, ya, sehingga perlu sama-sama kita cermati, kita renungkan. Ini saya kutip dari Dikti, Kemendikbud, ya, hakikat buku ajar perguruan tinggi. Jadi buku ajar di perguruan tinggi biasa disebut buku teks atau buku ajar atau textbook.
Di sekolah dasar dan menengah biasa disebut buku sekolah, school book ya. Tapi sekarang semua sebutannya sama di Kemendikbud, buku untuk sekolah dasar dan menengah juga menggunakan istilah buku teks. Ada buku teks utama, ada buku teks pendamping. Nah, kalau di perguruan tinggi istilahnya buku ajar, buku teks gitu ya. Jadi hakikat buku ajar perguruan tinggi adalah naskah yang ditulis oleh seorang dosen dalam rangka menunjang materi pokok perkuliahannya. Itu kata dikti ya. Nah, buku ajar tadi udah saya sebutkan bersinonim dengan buku teks, digunakan sebagai bahan ajar primer. Berarti kalau ada bahan ajar primer, ada bahan ajar sekunder, ada memang. Bahan ajar primer dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, penulis buku ajar yang paling relevan adalah seorang pengajar, guru, dosen, tutor, pelatih, atau widya iswara lah. Gitu ya. Orang nggak pernah ngajar nulis buku teks, buku ajar boleh nggak? Ya boleh, tapi pasti kurang afdol ya, karena dia tidak mengetahui situasi pembelajaran, tidak mengenali mahasiswa atau tidak mengenali siswanya gitu. Ini definisi buku ajar menurut pedoman publikasi ilmiah dikti, saya ambil yang 2019. Jadi buku ajar atau buku teks merupakan manual untuk pengajaran dalam suatu cabang ilmu sebagai pegangan untuk suatu mata kuliah dan sarana pengantar ilmu pengetahuan. Maka dari itu Bapak Ibu, buku ajar ini memang identik dengan mata kuliah. Ya kan? Nah, kalau mata kuliahnya ganti, ya buku ajarnya ganti. Nah, mata kuliah identik dengan, isi buku ajar identik dengan RPS, Rencana Pembelajaran Semester. Yang sekarang kita sebut CP itu kan, capaian pembelajaran. Nah, kemudian buku ajar dibuat dengan bahasa yang mudah dimengerti itu saya beri tanda karena salah tik ya. Ini pedoman dikti ini udah diterbitkan berkali-kali tapi salah tiknya masih ada gitu ya. Dan salah tiknya sama gitu. Ya, dibuat mudah dimengerti oleh mahasiswa dengan banyak ilustrasi untuk memperjelas konsep. Biasanya tersedia soal latihan dan penugasan. Ini nanti kita bicara soal anatomi buku teks ya. Umumnya buku ajar berwujud cetakan, tetapi sekarang ini semakin banyak yang berupa e-book dalam format PDF, sistem tutor daring, dan bahkan kuliah lewat video. Buku ajar, nah ini definisi yang membingungkan menurut saya. Nanti kita bahas juga. Buku ajar ditulis dan disusun oleh pakar di bidangnya dan memenuhi kaidah buku teks, serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan. Itu definisi yang dibuat oleh Dikti, ya, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Ristek ya. Nah, di pedoman operasional penilaian angka kredit, kenaikan jabatan akademik pangkat dosen 2019, relatif sama definisinya ya. Buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah, kan sama tadi. Dia kopas dari sana. Nah, kemudian buku ajar yang telah mendapatkan sertifikat karya cipta dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham, maka karya tersebut hanya dapat diajukan salah satu sebagai bukti melaksanakan pendidikan dan melaksanakan penelitian. Nah, di sini ada hakikat dua. Buku ajar itu bisa dinilaikan untuk pendidikan, buku ajar juga bisa dinilaikan untuk penelitian, tapi hanya salah satu yang bisa diterima sebagai angka kredit ya. Dan itu harus didaftarkan sertifikatnya. Ini juga saya sempat kritik gitu ya. Mengapa harus didaftarkan sertifikat hak cipta? Karena sertifikat hak cipta itu bukan pengesahan terhadap hak cipta, tapi sebagai alat bukti jika terjadi sengketa hak cipta di pengadilan. Alat bukti kedua itu, alat bukti pertama ya bukunya gitu. Nah, mengapa saya agak mengkritisi? Karena harus bayar gitu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ini kan penerimaan negara bukan pajak, PNBP. Ya saya bilang udah kita nulisnya susah, disuruh bayar lagi gitu, hanya untuk mendapatkan secari kertas. Dan secari kertas itu kalau Bapak Ibu ketahuan plagiarisme dicabut, nggak ada cerita kan gitu ya, itu dicabut dan bukan merupakan pengakuan terhadap karya kita. Sertifikat hak cipta ini juga bukan merupakan penegasan terhadap mutu kualitas buku kita. Jadi nggak ada efeknya terhadap isi buku gitu. Hanya tadi merupakan alat bukti apabila terjadi sengketa pengadilan. Mengapa saya mengatakan demikian? Ya kita buka aja Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014. Itu sudah jelas itu. Bukan merupakan kewajiban. Pak Ayib pernah mempersoalkan ini.
ini daftar ini wajib atau enggak? Ya sampai sekarang kayak pasal karet kan, tidak wajib. Tapi sama Dikti malah diwajibkan untuk Bapak Ibu mendaftarkannya. Ya tinggal bayar 400.000 apa 500.000, Bapak Ibu sudah dapat sertifikat hak cipta itu. Ya. Baik. Nah, di kalangan dosen tuh banyak juga yang masih simpang siur antara buku ajar dan bahan ajar. Itu suka terbolak-balik. Ya contohnya begini. Nah, Pak Bambang, ini monografi buku ajar bukan? Oh, bukan buku ajar jelas. Monografi ya monografi, buku ajar buku ajar. Tapi monografi bisa dijadikan bahan ajar. Dan bahan ajarnya sekunder bukan primer. Oh, makin bingung kan? Antara buku ajar. Kemarin ada dosen menyampaikan, bukan ada dosen, ada narasumber menyampaikan bahwa bahan ajar itu lebih lengkap dibandingkan buku ajar. Nah, jadi saya bingung dengan apa ya, dengan definisi itu. Dari mana bahan ajar itu lebih lengkap dari buku ajar? Buku ajar itu termasuk bahan ajar dan bahan ajar itu banyak, itu ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi buku ajar itu adalah bahan ajar atau pengajaran, dan buku ajar itu bahan ajar yang primer, paling utama kita gunakan. Nah, bahan ajar itu tidak semuanya berbentuk buku. Ya, ada bahan ajar yang non buku, ada bahan ajar yang memang buku. Bahan ajar yang bentuknya buku itu hanya dua, buku ajar dan modul. Beda penggunaan, nanti saya cerita ya. Nah, bahan ajar yang bukan buku itu apa? Contohnya handout, risalah materi. Handout itu Bapak Ibu bikin setiap kali masuk kuliah. Ya, 12 pertemuan, 12 handout. Makanya handout itu kalau dikumpulkan menjadi yang namanya diktat, lecture note. Ini kepayahan dosen ini, apalagi dia ngajarnya banyak kelas untuk membuat handout setiap ini. Dan handout tidak sama dengan presentasi PowerPoint. Kebanyakan orang menyangka PowerPoint yang di print itu handout katanya. Ya PowerPoint kan poin-poin. Kalau orang mahasiswa kita baca PowerPoint, nggak ikut kuliahnya, atau tidak baca handout, dia praktis nggak mengerti. Nah, handout itu penjelasan dari PowerPoint, baik secara teori maupun secara praktek. Jadi ada juga handout yang bentuknya merupakan aktivitas praktek, misalnya praktek di laboratorium dan sebagainya. Nah, jadi itu terkait dengan bahan ajar. Ada yang non buku, ada yang buku. Yang buku itu cuma dua, buku ajar dan modul. Oh, diktat itu bukan buku Pak Bambang. Ya bukan buku diktat. Diktat ya itu namanya ada dosen diktator kan, jual diktat, beli motor dia. Diktat itu tidak diterbitkan secara resmi, ya, tidak diterbitkan secara profesional, ya kan? Di layout sendiri mungkin pakai MS Word oleh dosennya, kemudian diterbitkan. Dan biasanya dibuat dalam 1 semester gitu kan. Nah, dan anatominya bukan anatomi buku diktat itu. Nah, celakanya, dalam tanda petik nih, celakanya, Dikti menganggap diktat sama dengan modul. Itu terjadi di pedoman angka kredit dan di penjelasan, ya di penjelasan pedoman Dikti sih sudah dibedakan itu, tapi di pedoman angka kredit malah disamakan diktat dengan modul. Maka diktat itu angka kreditnya 10, buku ajar 20. Loh, saya bilang apa bedanya diktat dengan buku ajar? Sama-sama bahan ajar utama itu dan menulisnya sama-sama berat. Nah, ternyata diselisik, ternyata ada definisi bahwa diktat atau modul itu dibuat secara tidak profesional. Lah, bagaimana ceritanya gitu ya. Nah, itu yang terkait dengan bahan ajar. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat lebih jelas ya, bahan pengajaran tertulis, ada yang primer, ada yang sekunder. Diktat itu primer. Primer kenapa dia primer? Karena dia mengacu ke kurikulum atau silabus, atau kita sekarang nyebutnya RPS, dan capaian pembelajaran. Jadi dia primer, langsung merujuk pada kurikulum. Ya. Nah, di situ ada. No, dia sekunder kenapa? Karena dia tidak merujuk kepada kurikulum. Biasanya disusun berdasarkan hasil penelitian dan pemikiran. Kecuali hasil penelitiannya itu mengacu kepada kurikulum. Ada mata kuliahnya. Ya, sebagai contoh, ada monografi yang dijadikan bahan ajar primer. Lo kok bisa? Bisa karena monografi itu berhubungan dengan mata kuliah. Ini yang waktu itu ada Pak Kundaru. Ya, Pak Kundaru ini dosen linguistik di UNS. Beliau sudah doktor di situ. Dan beliau melakukan penelitian tentang psikolinguistik
di salah satu daerah. Nah, kebetulan beliau mengampu mata kuliah psikolinguistik. Maka monografi itu dapat dia jadikan bahan ajar primer karena berhubungan dengan mata kuliahnya. Dan kalau kita rujuk lagi ya, apakah berhubungan dengan RPS-nya? Mungkin dapat dihubungkan dengan rencana pembelajaran semesternya. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya bedanya bahan ajar primer dengan sekunder. Yang sekunder bisa kita gunakan makalah, bisa kita gunakan proceeding, bisa kita gunakan buku referensi, ya, dalam hal ini kamus, ensiklopedi, kita bisa gunakan buku ilmiah populer, kita bisa gunakan monografi, kita bisa juga menggunakan biografi, autobiografi, misalnya ada mata kuliah tentang syirah gitu kan, sejarah, maka kita gunakan sejarah biografi yang otoritatif, misalnya biografi tentang Nabi Muhammad dari macam-macam. Nah, itu bisa dijadikan bahan ajar, tapi dia sekunder. Nah, primer itu mengacu kepada kurikulum, termasuk juga bunga rampai. Nah, jadi ada istilah bahan ajar, bahan pengajaran. Biasanya sama saja itu ya, Bapak Ibu. Ini kan ciri bahan ajar primer itu, judul utama bahan ajar lazimnya identik dengan nama mata kuliah. Dan subjudul dapat merupakan kekasan bahan ajar. Biasanya begitu, walaupun ada buku ajar yang judulnya tidak harus identik dengan mata kuliah. Gitu ya. Kemudian materi dikembangkan dari silabus atau RPS dan terkadang dihubungkan dengan SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, terutama kuliah-kuliah yang terkait dengan industrial gitu ya. Jadi dia nanti setelah mahasiswanya lulus nih mendapatkan ijazah, dia juga harus mendapatkan SKPI, surat keterangan atau sertifikat kompetensi pendamping ijazah. Nah itu biasanya dihubungkan dengan SKKNI. Kemudian materi dapat diperkaya dengan hasil penelitian serta pemikiran secara mandiri yang dilakukan oleh dosennya. Gitu. Nah ini ciri khusus bahan pengajaran yang primer. Gitu. Nah saya agak membahas masalah umum dulu terkait dengan buku-buku di perguruan tinggi sehingga Bapak Ibu bisa membedakan mana buku ajar, mana buku yang lainnya. Di pedoman dikti tahun 2019 buku perguruan tinggi itu digolongkan sebagai berikut ya, ada buku referensi. Buku referensi ini apa sih sebenarnya? Buku referensi ini buku yang dirujuk kan gitu, referensi. Dan digunakan kadang-kadang tidak ya dibacanya tidak sekali baca, digunakan berulang. Itu yang kita kenal dengan ensiklopedia, kamus, thesaurus, direktori, konkordansi, farmakop, daftar obat, itu buku referensi Bapak Ibu. Ya. Dan buku referensi dianggap sebagai sumber tersier kalau kita kutipan itu. Maka Wikipedia itu tersier kan. Bukan primer, bukan sekunder karena dia kumpulan dari berbagai macam. Nah, di pedoman dikti nyebut buku referensinya benar. Tapi di pedoman angka kredit nyebut buku referensinya keliru. Sehingga Bapak Ibu mengatakan buku referensi itu bukan yang saya maksud, kamus, ensiklopedi, bukan itu. Tapi buku hasil penelitian. Yang kita kenal sebenarnya itu popular scientific book, buku ilmiah populer. Nah, LIPI menggunakan istilah buku ilmiah populer. Gitu ya. Itu yang pertama, buku referensi. Monografi. Oke, monografi ini adalah buku hasil penelitian yang didalami untuk satu topik oleh satu orang. Ya, waktu itu ada di UNES, Pak Bambang, kami lagi menyusun monografi. Loh kok kami, Bu? Iya, kami menyusunnya 3 orang. Nah, monografi itu kan disusun 1 orang, saya bilang. Makanya namanya mono. Kalau lebih dari 1 orang jadi poligrafi namanya, bukan monografi lagi. Nah, kadang-kadang gimana Pak Bambang, ini penelitiannya dilakukan 3 orang? Ya, tinggal kesepakatan siapa nih yang maju monografi untuk penelitian lebih mendalam. Nanti gantian. Kan gitu kan biasanya juga nulis jurnal gitu. Nama pertama saya gantian, besok dia nama pertama, besok sini nama ketiga gitu. Nah, monografi juga begitu karena harus ditulis oleh 1 orang. Definisi ini ada jelas di dalam pedoman dikti. Baru buku ajar, buku teks. Ini bahan pengajaran, modul bahan pengajaran. Jadi hanya 4 yang dibahas di pedoman publikasi ilmiah dikti jenis buku itu. Nah, apakah keempat-empatnya berbasis penelitian? Ya bisa, boleh. Tapi kalau yang 3-4 tidak berbasis penelitian bisa nggak? Bisa saja, karena kan mengikuti silabus. Bapak Ibu hanya melakukan kajian pustaka, ya itu pun penelitian itu ya, studi pustaka itu. Nah itu
terkait dengan jenis-jenis buku yang ada di perguruan tinggi. Jadi buku ilmiah populer itu nggak dimasukkan di sini, maka bingung orang nyari tempatnya itu. Gimana nih buku ilmiah? Oh, tapi kan kok ada kata populernya? Nanti malam saya mengisi kelas buku ilmiah populer. Saya punya argumentasi untuk masalah kata populer di dalam buku ilmiah ini yang bukan artinya menurunkan derajat keilmiahannya. Populer itu mudah dipahami dan buku ilmiah yang berhasil itu termasuk buku ajar itu adalah buku yang mudah dipahami oleh mahasiswanya, gitu kan? Ya. Nah, keempat-empatnya disebut buku ilmiah, Bapak Ibu. Ya. Keempat-empatnya kita sebut sebagai buku ilmiah. Nah, di sini muncul kan, ya, sehingga Bapak Ibu mampu nggak membedakan mana itu buku ajar, modul, monografi, buku referensi, buku ilmiah populer dengan diktat. Tapi fokus kita kan buku ajar. Tadi sudah saya sampaikan sekilas bahwa yang termasuk bahan ajar itu primer adalah buku ajar dan modul. Mari kita lihat bedanya. Buku ajar dan modul ya. Jadi relatif sama sebenarnya buku ajar dan modul ini dari sisi penggunaan. Dari sisi konten. Dari sisi penggunaan yang berbeda. Modul itu disebut bahan ajar mandiri yang digunakan dengan keterlibatan dosen, tutor yang minim. Jadi dosen, guru, tutornya itu minim sekali terlibat. Maka itu modul ini digunakan dalam pembelajaran jarak jauh umumnya. Yang dosennya sulit ketemu. Jadi Bapak Ibu dalam pembelajaran daring sekarang itu relevan kita gunakan modul bukan buku ajar. Ini kan alih-alih membuat modul sama saja dengan buku gitu, buku ajar. Karena nggak mengerti modul itu kayak apa gitu misalnya. Banyak yang begitu ya. Nah, jadi modul relevan digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Dosennya sedikit. Nah, siapa yang paling pas menggunakan modul itu? Universitas terbuka. Dari dulu dia menyebutnya modul. Ya, buku materi pokok sekarang, tapi isinya modul. Nah, apa ciri modul itu? Modul itu tadi standing alone dia, berdiri sendiri tanpa memerlukan bahan ajar yang lain. Bahan ajar mandiri, ya, di situ ada materi, ada pelatihan, ada soal, ada rangkuman atau refleksi, tapi ada salah satu yang tidak ada di buku ajar, kunci jawaban. Jadi di semua modul itu ada kunci jawaban. Loh, bagaimana nanti kuliahnya kalau dosennya nggak ada? Ya dia belajar sendiri. Maka itu dosen membuat yang namanya tutorial. Tutorial itu ada 2 atau sekarang ada 3 kita sebut. Ada audio, ada video, ada audio-video. Maka dulu orang belajar UT itu pakai TPRI sama RRI. Dia dengerin atau dia nonton di TPRI itu. Nah itulah bedanya buku ajar dengan modul. Tingkat kesulitannya sama Bapak Ibu. Maka kalau modul dihargai angka kredit 10, ya saya protes karena sama, jangan disamain dengan diktat modul ini. Dia sama gitu kedudukannya ya. Nah, satu modul itu biasanya terdiri atas beberapa kegiatan. Jadi modul itu dibagi atas kegiatan belajar. Beda dengan buku ajar. Buku ajar itu dibagi subbab. Nggak ada kegiatan belajarnya gitu. Nah, itu yang perlu kita pahami tentang modul yang berbeda dengan buku ajar gitu. Nah, itu yang digunakan oleh universitas terbuka. Nah, modul sama diktat ya beda jauh. Ya. Modul di dalam pengertian yang termuat pada pedoman publikasi dikti itu seolah-olah disamakan dengan diktat. Jadi bahwa modul disusun biasanya secara kurang profesional. Ada kata-kata itu loh. Akan tetapi kemudian diperbaiki oleh pedoman publikasi 2019. Nah, tapi definisi ini belum jelas benar perbedaannya. Jadi 2017 saya baca begitu, 2019 direvisi arti modul ini. Tapi di pedoman angka kredit tidak diubah, gitu ya. Ini contohnya, modul muat bahan ajar untuk suatu mata kuliah yang ditulis oleh dosen mata kuliah tersebut mengikuti kaidah seperti buku ajar. Modul biasanya disusun untuk perkuliahan berbasis modul, kan bingung kan baca definisinya. Di program studi vokasi atau profesi yang diakhiri dengan uji kompetensi. Nah, jadi dia mengatakan bahwa modul ini cocoknya di Politeknik gitu kan atau di SMK. Tadi saya katakan modul ini cocoknya di pembelajaran jarak jauh, mau itu vokasi, mau itu non vokasi sama saja. Nah, itu modul dengan diktat. Jadi modul diktat itu lebih rendah dari modul karena modul itu sudah buku ya. Nah, tadi kemudian monografi.
Monografi termasuk kategori buku, tetapi jelas bukan buku ajar. Monografi bukan buku ajar. Ia susunannya itu mirip kayak makalah atau artikel ilmiah, Bapak Ibu. Bab 1 pendahuluan, A, latar belakang atau rumusan masalah, B, tujuan gitu kan, C, metode, D, kebaruan. Itu monografi. Jadi nggak dapat dijadikan bahan ajar, iya, buku ajar bukan. Makanya kita harus menempatkan beberapa jenis ini sesuai dengan tempatnya gitu, supaya kita tidak salah untuk menyatakan bahwa monografi adalah buku ajar, bukan buku ajar, ya bahan ajar iya gitu. Nah itu terkait dengan monografi. Ya ini tadi udah saya sampaikan. Apakah monografi dapat dijadikan buku ajar? Nggak bisa. Jadi bahan ajar bisa gitu ya. Karena monografi nggak ngikutin kurikulum kan banyaknya. Kecuali tadi kasusnya Pak Kundaru. Monografinya ngikutin kurikulum, ngikutin silabus, ngikutin mata kuliah. Saya juga curiga apakah di dalamnya itu benar-benar mengandung materi yang sesuai dengan RPS. Kalau enggak, ya berarti dia bukan buku ajar. Buku ajar itu dia strict pada RPS. 12 kali pertemuan gitu kan dalam setahun. Maka kemungkinan ada 12 bab. Atau ada 2 bab yang digabung, maka Bapak Ibu mungkin membuat 7 bab, beberapa bab digabung. Tapi itu untuk 12 kali pertemuan. Nyambung antara RPS dengan buku ajar. Jangan RPS-nya kemana, buku ajarnya kemana. Itu ya bukan buku ajar namanya gitu ya. Nah, terakhir buku referensi tadi sudah saya sampaikan ya. Buku referensi itu berbeda yang dipahami oleh kebanyakan dosen karena memang salah nomenklatur lah, salah definisi yang ada di pedoman angka kredit. Tapi saya tidak mau membahas ini lebih jauh, nanti mungkin waktu pertemuan dengan Dikti dapat kami sampaikan sehingga diluruskan pengertiannya supaya ada pembeda yang jelas antara berbagai jenis buku gitu ya, terutama di buku perguruan tinggi. Nah ini contoh buku referensi itu seperti ini. Jadi yang tidak kita pikirkan, tapi dosen sekarang menganggap buku referensi adalah buku ilmiah populer tadi. Buku hasil penelitian, pemikiran yang diterbitkan, nah itu namanya buku referensi. Sedangkan di dalam dunia penerbitan, reference book itu jelas bedanya. Ini yang termasuk referensi book itu ya. Ini pedoman publikasi ilmiah Dikti sendiri yang bikin, tapi yang diingkari oleh Dikti juga gitu. Nah itu yang menjadi kelucuan kita ya. Jadi ada kerancuan di sini, definisi buku referensi terjadi pada pedoman operasional penilaian angka kredit. Ini buku referensinya dibuat seperti ini. Buku referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah. Kan bingung. Sementara buku referensi itu kamus, ensiklopedia. Yang kalau kamus kita harus punya ilmu yang namanya leksikografi ya Bapak Ibu. Nah ini terkait dengan kerancuan buku referensi. Nah untuk jelasnya saya bikin lagi matriks seperti ini. Ini buku ilmiah, ada yang namanya scientific book, ada yang namanya academic book. Kadang-kadang ya saling beririsan lah Bapak Ibu. Di academic book kita tidak mengenal yang namanya autobiografi, biografi memoir, tapi di scientific book dikenal. Di dalam ilmu sejarah ada yang namanya historiografi, bagaimana membuat buku kisah ini. Monografi ada di buku sains, ada di buku akademis. Bunga rampai sama-sama ada di buku sains dan buku akademis. Ada yang disebutnya Capita Selecta, Kompendium, atau Omnibus gitu ya. Bunga rampai ini ada yang disebut book chapter, ya, berupa bab, ada juga yang berupa artikel. Referensi sama, kemudian di dunia buku sains ada yang disebut buku ilmiah populer, di buku akademis juga semestinya ada yang disebut dengan buku ilmiah populer. Contohnya apa sih buku ilmiah populer? Saya boleh memberi tahu Bapak Ibu, misalnya di bidang manajemen, Bapak Ibu baca bukunya Rena Kasali, itu buku ilmiah populer. Buku tentang matinya kepakaran, itu buku ilmiah populer. Ya, buku Thomas L. Friedman, Thank You Being Late, itu juga buku ilmiah populer. 7 Habits-nya Stephen Covey di bidang psikologi itu buku ilmiah populer. Kita tidak dapat mengatakan bahwa Covey tidak melakukan penelitian. Enggak, semuanya melakukan penelitian. Semuanya sangat ilmiah, tapi dipopulerkan sehingga mudah dibaca orang, banyak, mudah dipahami,
dan itu berguna lebih banyak pada orang daripada hanya selingkung bidang dia saja. Misalnya kalau Covey hanya membuat 7 Habits untuk psikolog saja, ya psikolog saja yang bisa baca, yang lain nggak bisa baca. Nah, begitu. Nah, itu kaitannya persoalan dengan buku ilmiah. Baik, saya masuk ke materi kedua sebelum kita tanya jawab nantinya Bapak Ibu, yaitu terkait dengan pra-menulis menghisapi proses terwujudnya sebuah buku ya. Nah, ini buku ajar di dalam regulasi sudah disebut ya di Undang-Undang tentang Sistem Perbukuan. Buku teks pada pendidikan tinggi merupakan buku ajar yang mengacu pada silabus. Itu udah jelas tuh. Jadi buku ajar itu harus mengacu pada silabus atau kurikulum ya. Setiap mata kuliah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Buku teks pada pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun oleh dosen atau pakar. Jadi dosen atau pakar boleh menyusun. Sesuai dengan bidang keilmuannya, linear. Secara perseorangan, boleh mandiri atau berkelompok. Ya, penyusunan buku teks pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dilakukan dengan prinsip otonomi keilmuan. Buku di UIN dengan buku di universitas lain, ya itu mungkin berbeda. Boleh dibedakan karena silabusnya itu otonomi kampus. Kampus yang menentukan, tidak pemerintah. Beda dengan buku teks untuk SD, SMP, SMA, itu harus mengacu namanya kurikulum nasional. Kalau di kampus kan tidak ya. Ini tadi sudah saya jelaskan, prinsip otonomi keilmuan itu. Nah, kita ya Bapak Ibu yang bersiap menulis itu memang harus melakukan proses baku penulisan, ya pre-writing, drafting, revising, editing, publishing. Nah, kalau saya mengadakan pelatihan ini, 5 proses ini saya termasuk taat asas terhadap proses ini. Sama dengan yang disampaikan Pak Haidar Al-Wasilah almarhum ya. Dia taat asas terhadap proses. Jadi saya tidak berorientasi hasil tapi proses. Maka kalau kami mengadakan pelatihan itu bisa 3 hari 2 malam untuk menyelesaikan semua proses ini ya. Nah, ini saya coba jelaskan secara ringkas. Waktu saya cuma 1,5 jam relatif ya Bapak Ibu untuk menjelaskan semua ini. Nah, di sini ada aktivitas pra menulis buku ajar. Yang pertama Bapak Ibu harus melakukan konversi dari RPS, rencana pembelajaran semester serta hasil penelitian. Ini dulu gitu. Ini dulu dikonversi menjadi outline buku ajar. Kemudian mengumpulkan bahan dari bahan primer. Bahan primer itu Bapak Ibu sudah mahfum pasti. Bahan primer itu bisa skripsi, tesis, disertasi, atau jurnal penelitian. Ya, monografi termasuk bahan primer atau hasil wawancara. Bahan yang didapat dari sumber pertama. Yang sekunder itu buku. Buku itu dianggap sekunder karena dia merupakan kumpulan dari berbagai sumber. Gitu ya. Baru tersier, itu yang kita kenal ensiklopedia, itu tersier. Nah, itu boleh kita kumpulkan untuk menulis ya menjadi bahan tulisan kita. Kemudian menyusun yang namanya matriks seragangan, dan terakhir menyusun ikhtisar penerbitan, publishing brief. Ini aktivitas pra-menulis yang Bapak Ibu akan lalui ketika menulis apapun sebenarnya, bukan hanya buku ajar. Yang pertama, tegaskan pembaca sasaran. Ya. Di sini diperlukan ketegasan dari Bapak Ibu terkait dengan pembaca sasarannya siapa. Kita nggak bisa mengatakan buku ajar ini untuk pembaca umum, nggak bisa. Pembaca utamanya itu pasti mahasiswa. Mahasiswa D3, S1, S2, S3. Ya, mahasiswa tingkat pertama dengan tingkat akhir tentu berbeda. Jadi secara umum pembaca sasaran diklasifikasikan atas usianya, latar belakang sosial. Untuk apa? Supaya kita tahu nanti nulis bukunya kayak apa penyajiannya. Dan penerbit juga bisa menakar, oh ini untuk mahasiswa tingkat 1 gitu dan sebagainya. Nah, itu perlu untuk menegaskan pembaca sasarannya siapa. Nah, kemudian bahan ajar dari hasil penelitian. Apakah hasil penelitian dapat dijadikan bahan ajar? Tadi sudah saya sampaikan. Jawabannya sudah jelas, tentu saja hasil penelitian dapat dijadikan bahan ajar yang mendukung ketercapaian pembelajaran, CP. Namun jika menjadi buku ajar, ada hakikat yang harus dipahami. Ya, hasil penelitian bisa dijadikan buku ajar, bisa, tapi dia harus ngikutin hakikat buku ajar. Ya. Nah, uji dengan pertanyaan terlebih dahulu. Apakah hasil penelitian mendukung RPS dan capaian pembelajaran di dalam satu mata kuliah? Iya, oke berarti.
Apakah hasil penelitian dapat dikonversi menjadi bahan pengajaran yang primer untuk 1 semester? Iya, berarti oke. Hasil penelitian akan kita ubah menjadi bahan ajar. Tapi kalau enggak, ya kita mengikuti RPS gitu ya. Nah, ini contoh mengonversi hasil penelitian menjadi bahan ajar, memasukkan hasil penelitian ke dalam satu atau beberapa bab yang relevan terkait dengan capaian pembelajaran di dalam buku ajar. Atau cara 2, mengonversi hasil penelitian seluruhnya ke dalam semua bab. Jadi ada 2 cara, menyisipkan nomor 1 atau utuh ya, utuh menjadi buku ajar dengan cara 2. Tapi tadi Bapak Ibu harus menyesuaikannya dengan bab-bab di dalam RPS gitu. Itu materi-materi di dalam RPS. Ini untuk mengkonversi hasil penelitian menjadi buku ajar. Nah, kemudian baru kita mengembangkan gagasan buku ajar dari RPS. Jadi gagasan buku ajar itu sudah termuat di dalam silabus atau RPS yang diturunkan menjadi materi pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Ada kesulitan di sini Bapak Ibu. Apa kesulitannya? Kesulitannya pertama, jika RPS itu bukan Bapak Ibu yang nyusun. Ya. Kemudian Bapak Ibu menemukan di RPS itu ada yang keliru. Keliru itu bisa macam-macam. Keliru materi ini harusnya nggak usah belum disampaikan nih untuk anak semester 2 gitu. Atau keliru urutan. Kan kita keliru urutan bisa jadi. Ini harusnya ini dulu baru ini dulu. Ini kok jadi ini terbalik. Nah, itu Bapak Ibu harus berkonsultasi dengan kampus atau dengan dosen penyusun RPS yang mungkin berbeda dengan Bapak Ibu untuk mengklarifikasi ya, untuk mengklarifikasi terkait dengan pengembangan buku ajar ini ya. Saya seperti saya mengajar di Polimedia karena tim teaching, jadi sudah ada dosen yang mengajar menyusun RPS. Begitu saya lihat RPS-nya misalnya, saya mengajar kebetulan penyuntingan fiksi. Tiba-tiba ada materi penyuntingan puisi. Terus saya bilang, Mas, ini puisi nggak bisa disunting loh. Nah, kemudian dia orang linguistik, bukan orang sastra. Oh iya Pak, ini aja Pak, bagaimana puisi itu diterbitkan. Berarti saya ubah ya, jangan penyuntingan puisi. Puisi nggak pernah disunting sampai kapanpun. Yang bisa menyunting puisi penulisnya sendiri. Karena dia punya kekebalan diplomatik yang namanya saya nggak ingat. Jadi dia punya satu kekhususan sehingga dia tidak dapat diedit. Kesalahan tanda baca itu mungkin disengaja, huruf kapital itu mungkin disengaja di dalam penulisan puisi. Sehingga kalau saya teruskan menjadi materi, mahasiswa saya jadi sesat gitu. Oh berarti puisi bisa diedit. Terakhir memang begitu. Waktu saya menguji TA mahasiswa yang tidak saya ajar, mereka mengajukan tugas akhir itu adalah proyek ya, proyek penyuntingan puisi. Bagaimana kamu menyunting puisi? Saya tanya. Ya saya sunting kata-kata dan tanda bacanya Pak. Nah itu gubrak gitu kan. Jadi sesat berpikir gara-gara salah menyusun RPS gitu. Nah itu bisa terjadi Bapak Ibu ketika kita perlu meninjau lagi RPS itu sudah logis atau belum, sudah sesuai dengan amanat. Ya tadi mungkin kejadiannya dosen yang mengampu itu ternyata tidak memahami mata kuliah itu dapat terjadi ya, tidak usah di kampus swasta, di kampus negeri pun terjadi seperti itu. Itu contohnya ya Bapak Ibu terkait dengan pengembangan buku ajar ini. Nah, kita mau nulis buku nih. Salah satu tantangan Bapak Ibu itu adalah tantangan meniru yang lain. Nah, Bapak Ibu nggak bisa menahan diri untuk meniru buku yang sudah ada. Ini menjebak ini. Ya. Nama mata kuliah yang identik, materi pembelajaran yang relatif sama, itu kerap menjebak penulisan buku ajar menjadi sesuatu yang monoton. Dan kita tergiur untuk ngikutin yang sudah ada. Nah, kalau saya tanya Bapak Ibu, apa kekasan buku ini? Ya sama judulnya, pengantar teknologi informasi, pengantar teknologi informasi, pengantar teknologi informasi. Nggak ada bedanya. Oke, kita akan bisa melihat dari daftar isinya. Disitulah terdapat pembeda. Tapi apakah memang judul buku itu harus pengantar, dasar-dasar? Ya terserah Bapak Ibu, sebenarnya nggak harus ada kata pengantar, dasar-dasar. Dan ini memang terlihat sekali buku ajarnya gitu ya. Pengantar, dasar-dasar, atau apalagi kajian pendahuluan segala macam itu ya. Yang tidak menunjukkan buku ini menarik untuk dibaca gitu ya. Buku ajar rata-rata tidak menarik untuk dibaca oleh mahasiswa. Ya. Nah, yang tadi kan ada
kesamaan buku-buku yang lain. Kita juga bisa, tantangan dari penulis buku ajar itu adalah mengimbangi pelopor. Ya, seperti bukunya Prof. Miriam Budiarjo ini udah sulit digoyang dalam ilmu politik. Dia sudah menjadi buku yang ibaratnya anak-anak softball itu, anak fisip itu harus baca buku ini. Kalau nggak baca buku ini, nggak afdol gitu. Dasar-dasar ilmu politik. Jadi bagaimana cara menumbangkan buku ini? Ya mungkin sulit. Tapi paling tidak kita bisa belajar dari para pelopor ini. Maka kita menulis buku yang lain, misalnya Pengantar Ilmu Politik juga mengacu pada buku ini. Prof. Miriam sudah tidak ada, revisi buku ini dilanjutkan oleh murid-muridnya. Jadi mantan mahasiswanya yang melanjutkan proyek perevisian buku ini. Nah, ini untuk mengimbangi pelopor ya. Nah, di bidang komunikasi kita tidak bisa menggoyang yang namanya psikologi komunikasinya Pak Jalaluddin Rahmat. Tapi bukan berarti kita nggak buat gitu ya, nggak berani buat buku ini. Bapak Ibu punya kemenangan ya hidup pada saat ini gitu, pada zaman ini, dan dapat membuat perspektif yang baru terkait psikologi komunikasi saat ini. Misalnya Bapak Ibu juga meneliti perilaku masyarakat yang berubah terkait dalam komunikasi di dunia maya gitu ya, media sosial, itu bisa menjadi salah satu kekasan kita. Ya, kita bisa belajar dari pelopor buku-buku seperti ini ya. Nah, ini muatan ilmiah di dalam mata kuliah yang tentu yang akan Bapak Ibu kembangkan nantinya ya. Biasanya terkandung sebuah proses, prosedur dan produk sebagai aktivitas ilmiah. Nah, aktivitas tersebut ditopang oleh unsur substantif dan unsur prosedural yang berwujud menjadi materi pembelajaran. Unsur substantif itu biasanya teori, konsep. Nah, pilihlah teori, Bapak Ibu, teori yang paling mapan gitu ya. Jangan mahasiswanya itu diberi teori yang banyak gitu ya. Komunikasi menurut ini, komunikasi sampai 10 definisi gitu komunikasi. Tapi Bapak Ibu nggak menjelaskan definisi mana yang paling kuat, mahasiswanya sama-sama bingung. Itu yang mereka tiru di skripsi, tinjauan pustaka, isinya semua definisi. Dan definisi itu dibanyak-banyakin sampai mereka bingung memilih definisi mana yang benar gitu. Nah, dalam teori, dalam konsep, data dan fakta Bapak Ibu harus menyampaikan data yang paling baru. Kalau menulis tahun 2021, paling tidak datanya 2019, 2018. Ya. Kemarin ada dosen yang meminta saya membukukan buku tentang pembangkit listrik tenaga sampah, PLTSA, misalnya, berbasis skripsi. Gitu. Dia menulisnya tahun 2016 ya 2015, tapi ternyata PLTSA itu sudah berubah sekali tahun 2020 2019, maka datanya harus diupdate gitu ya. Kemudian filosofi dan sejarah ini juga melatari unsur substantif dalam buku ajar gitu ya. Nah, materi buku ajar itu bisa merupakan hasil penelitian laboratorium, lapangan, atau kepustakaan yang dilakukan dosen sehubungan dengan mata kuliah yang diajarkan. Kemudian juga gagasan konseptual berkaitan dengan kritik atau perbaikan atas suatu teori. Bapak Ibu harus berani di buku ajar ini untuk tidak hanya mengalirkan pemikiran orang lain. Pemikiran diri sendiri juga harus dialirkan. Tapi tadi tantangan Bapak Ibu jangan sampai menyesatkan mahasiswa gitu ya. Dengan pemikiran Bapak Ibu itu harus sudah ditimbang-timbang. Ya, kita tidak harus berkiblat pada barat, berkiblat pada negara lain. Kita juga bisa menyusun buku ajar yang khas dengan konteks budaya kita gitu ya. Kemudian kajian dan aplikasi suatu teori yang bertalian dengan ilmu pengetahuan sebagaimana diajarkan oleh dosen yang bersangkutan gitu. Nah, ini contoh RPS ya, Bapak Ibu. Contoh RPS yang ada mata kuliahnya, bahan kajian, ini kemudian ada apa ya? Bab-babnya yang nanti kita ubah menjadi bab buku. Nah, di sini matriks ragangannya seperti ini. Mata kuliahnya dasar-dasar penyuntingan. Ini mohon maaf masuk buku Pak Wahyu Wibowo, sebenarnya bukan ini dari saya. Ya, saya lupa menghapus. Ini contoh RPS-nya. Kemudian matriks ragangannya, judulnya boleh saya ubah. Mata kuliahnya dasar-dasar penyuntingan, judulnya saya ubah jadi selisih penyuntingan naskah, dulu, kini, dan nanti. Nah, ketika tak ada naskah yang tak retak,
Ini kan filosofi penyuntingan kan. Tapi bab satunya ketika tidak ada yang, tapi isinya filosofi penyuntingan. Mengapa penyuntingan diperlukan, mengenal sosok penyunting, kompetensi penyunting. Nah ini yang namanya matriks ragangan. Ya, saya buat bab, subbab, deskripsi, sumber, dan tebal. Nah itu saya kira sebagai pengantar, tapi saya juga memberikan dulu Bapak Ibu ini anatomi buku ajar itu seperti ini. Ini waktunya sangat sempit, tidak mungkin saya menyampaikan semuanya. Ini ada bagian awal atau bagian pendahulu itu ada, ini khas buku ya, ada halaman setengah judul, judul penuh, keterangan penerbitan, daftar isi, daftar gambar, prakata, introduksi. Biasanya buku ajar harus ada introduksi, yaitu bagaimana cara menggunakan buku ini. Kalau Bapak Ibu menggunakan ikon, simbol-simbol itu harus diterangkan di awal, gitu ya. Kemudian isinya itu kita bisa menggunakan istilah bab atau unit dalam buku ajar. Kemudian ada subbab dan sub-subbab, pasti ada pelatihan tugas. Pelatihan ini dikerjakan di sekolah, biasanya di kampus, tugas itu dikerjakan di luar kampus misalnya. Ada tugas mandiri, ada tugas kelompok. Bapak Ibu juga bisa memberi tanda di situ. Kemudian ada pengayaan, enrichment. Enrichment ini materi di luar materi yang mau diajarkan. Bapak Ibu mungkin menambahkan tentang profil tokoh, menambahkan tentang penemuan-penemuan baru, itu bisa di pengayaan. Ya. Dia bentuknya box biasanya di dalam buku itu. Kemudian ada rangkuman dan refleksi. Rangkuman ini poin-poin, kata kunci dari satu bab. Kalau refleksi beda. Refleksi itu lebih kepada mahasiswanya. Ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, ya, pertanyaan tentang seberapa baik kamu memahami materi ini. Materi mana yang kamu tidak pahami? Kalau tidak pahami, kamu mau melakukan apa? Itu refleksi. Jadi bentuknya tabel yang berisi pertanyaan-pertanyaan. Dan terakhir evaluasi. Evaluasi ini boleh Bapak Ibu buat di tiap bab atau di akhir semester. Nah buku ajar biasanya 1 semester. Jarang buku ajar perguruan tinggi itu 1 tahun. Ada sih, tapi umumnya 1 semester. Gitu. Kadang ada yang membuat evaluasi ini UTS dan evaluasi akhir semester. Jadi evaluasi ini berupa soal multiple choice, essay yang ada di UTS di tengah semester ataupun di akhir semester. Nah, bagian akhirnya tentu yang harus ada, kalau memang diperlukan lampiran, Bapak Ibu melampirkan, tapi glosarium itu wajib ada. Ini menambah bobot nilai ya. Daftar pustaka, bukan daftar rujukan. Indeks itu kalau bisa ada, karena ini juga menambah penilaian dan tentu riwayat ringkas penulis. Nah itu bagian dari buku ya. Nah saya kira itu yang dapat saya sampaikan sementara. Mungkin ada pertanyaan, karena kalau nggak salah kita selesainya jam 2 ya Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, untuk Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup jelas? Bang? Ya. Ya, saya mau bertanya, Pak. Ya. Apa yang terkait dengan sebuah buku ajar itu menjadi sangat terkenal, Pak? Misal contoh kayak buku penelitian punyanya Prof. Suharsi Marikunto sama apa? Punyanya Pak Sugiono. Itu daripada yang kadang dibuat oleh teman-teman dosen yang ya hampir sama lah isinya itu. Tapi kenapa kok yang terkenal hanya itu? Itu ya jawab dari saya. Terima kasih. Ya Pak Mahardika, yang pertama tentu ada keuntungan bagi orang yang pertama menulis itu. Ya, pertama itu mereka terkenal karena mereka lah yang pertama menulis itu dan kita adalah epigonnya, penirunya gitu. Ya, itu. Yang kedua, yang mereka sampaikan itu benar-benar menjawab kebutuhan mahasiswa. Jadi lebih jelas cara penyajiannya, lebih lengkap, lebih tuntas, sehingga itu
menjadi yang namanya kita istilahkan buku babon itu ya, buku induk. Buku induk mata kuliah itu ya itu. Ya, kemudian orang tidak lagi biasanya kita ini kan ego sektornya tinggi. Ya. Saya UIN Sunan Kalijaga, saya nggak mau pakai UIN Jakarta gitu kan. UIN Syarif Hidayatullah gitu. Gengsi gitu. Tapi bagi buku-buku yang hebat itu nggak ada, gengsi itu hilang semua. Semua orang pakai itu karena sudah teruji. Seperti buku Pak Jalaluddin Rahmat psikologi komunikasi kan dia dosen Unpad awalnya. Nah, UI nggak mungkin nggak mau pakai, yang lain pakai karena nggak ada lawannya gitu. Itu salah satu. Jadi pertama tadi jadilah yang pertama menulis buku itu. Kedua tentu ada satu ciri khas originalitas bagaimana kita menyajikan buku itu memenuhi kebutuhan mahasiswa dan ketuntasan serta lengkap. Nah, cara satu-satunya mengimbangi buku itu, Mas Mahardika, adalah memang kita menulis dengan konteks sekarang gitu loh. Ya, menulis dengan konteks sekarang dan ada embel-embel misalnya pada era digital itu bisa embel-embel seperti itu. Teori ekonomi makro pada era digital gitu kan. Teori ekonomi makro pasca pandemi COVID-19. Jadi ada hal-hal yang memang kerja keras kita untuk hal itu, untuk memunculkan novelty, kebaruan. Contoh nih di sektor keuangan kita di pandemi kemarin ya. Misalnya terkait dengan surat berharga nasional, surat utang negara itu. Tidak pernah ada kasus Kemenq itu menjual SBN itu ke BI gitu loh. Itu seperti jeruk makan jeruk, tapi dilakukan kemarin pandemi itu. BI itu membeli surat berharga negara itu hampir 400 triliun. Berarti kan ada keuntungan buat BI, kan lucu kan BI dapat keuntungan dari Kemenq. Nah itu meluluh lantakkan teori ekonomi yang ada, teori keuangan. Nah itu yang harus kita teliti. Jadi kalau ada studi kasus terbaru seperti itu membuat buku kita menjadi beda dengan buku yang lain, termasuk buku para pesohor. Ya mungkin pesohor itu lama kan mengantisipasinya, kita udah mengantisipasi. Jadi menurut saya itu salah satu yang bisa menjadi terobosan Bapak Ibu untuk mendapatkan hibah ini. Ya, dan Bapak Ibu juga bisa mendapatkan hibah secara nasional dari Kemendikbudristek, Dikti. Itu juga bisa dengan membuat buku ajar yang memuat terobosan-terobosan tadi. Begitu saya kira, Mas Mahardika, Pak Mahardika. Ya. Terima kasih Pak Bambang. Ya. Ada satu pertanyaan lagi, Pak. Oh iya, silakan. Dari Bu Misti. Saya tanya. Ibu masih di mute kayaknya. Dari Bu Misti, Pak, saya bacakan. Ya, Assalamualaikum. Pada saat menyusun buku ajar, ada beberapa jurnal atau hasil penelitian yang relevan. Cara memasukkan hasil tersebut, apakah boleh diisi bab tersebut, ataukah harus dikumpulkan di bab tersendiri? Misal di akhir halaman buku, mohon pencerahannya. Ya, ini Ibu bertanya terkait dengan cara mengutipnya atau cara membuat daftar rujukannya gitu ya. Jadi kalau mengutip itu dia tersebar di semua bab, Bu, yang relevan dengan isi yang mau kita bahas. Kita kan mengutip sesuatu karena memang relevan dengan apa yang mau kita bahas di materi itu. Nah, kutipan itu yang disarankan Bapak Ibu menggunakan paraprasa, tidak menggunakan kutipan langsung. Supaya nanti kalau dicek Turnitin, similarity-nya rendah gitu. Paraprasa itu berarti membahasakan sendiri kutipan. Ya, membahasakan sendiri kutipan, tapi tetap mencantumkan sumber kutipan, bisa nama dan tahun, bisa nama, tahun, dan nomor halaman. Nah, kalau untuk mensitasinya, merujuknya, Ibu menggunakan daftar pustaka yang diletakkan di akhir semua bab. Karena kita bicara buku ini, bukan bicara bunga rampai. Kalau book chapter itu karena setiap bab itu ditulis oleh orang yang berbeda, maka daftar rujukannya itu atau daftar pustakanya ada di akhir bab. Berbeda antara daftar rujukan dengan daftar pustaka ya Bapak Ibu. Daftar rujukan bahasa Inggrisnya references.
Kalau daftar rujukan, apa yang ada di daftar itu pasti dirujuk di dalam teks. Bapak Ibu boleh menggunakan catatan kaki, catatan badan atau catatan perut, in text atau in note, atau catatan akhir. Itu namanya daftar rujukan. Jadi sebaliknya, apa yang ada di teks itu harus dirujuk di dalam daftar rujukan. Kalau salah satu tidak ada, maka buku Bapak Ibu dianggap plagiarisme, walaupun plagiarismenya spektrumnya spektrum rendah, karena lupa gitu ya. Nah, maka daftar rujukan, istilah daftar rujukan acuan ini relevan digunakan di skripsi, tesis, disertasi, sama jurnal. Jurnal itu pakai referensis, tidak pakai bibliografi. Nah, tapi kalau daftar pustaka, itu digunakan di buku. Beda dengan daftar rujukan. Daftar pustaka itu, apa yang ada di daftar itu belum tentu dirujuk di dalam teks. Bapak Ibu boleh membaca saja buku, terinspirasi, masukkan daftar pustaka, tapi tidak Bapak Ibu kutip. Itu boleh di dalam daftar pustaka atau bibliografi. Maka daftar pustaka itu relevan digunakan di buku. Nah, kalau Ibu tanya ini buku ajar pakai apa Pak Bambang? Daftar pustaka. Ibu boleh membaca buku tapi tidak dirujuk. Ya, itu relevan di dalam buku. Kalau dirujuk namanya berarti semuanya dirujuk, namanya daftar rujukan atau daftar acuan atau referensis. Nah, jadi mengutipnya Ibu silakan tersebar di semua bab. Menempatkan daftar kutipannya dalam daftar pustaka itu di akhir setelah glosarium, sebelum indeks. Indeks jangan disusun sebelum daftar pustaka, indeks itu terakhir. Ya, bahkan di dalam indeks itu mungkin saja yang ada di daftar pustaka itu di indeks, begitu susunannya. Ya, jadi itu pembedanya. Tapi kita di Indonesia tadi saya bilang konvensinya dilanggar. Di skripsi, di skripsi, tesis, disertasi pakai daftar pustaka. Ya, karena kita nggak tahu bedanya daftar pustaka dengan daftar rujukan. Itu kan nama yang berbeda. Namanya saja rujukan, udah pasti dirujuk. Kalau pustaka itu dibaca saja, nggak usah dirujuk juga tidak apa-apa. Tapi sebagai penghormatan kita sebut bahwa ini sempat kita baca tapi kita tidak rujuk. Itu mudah-mudahan menjawab ya, Bu Kristi. Saya tanya Pak. Ya. Ya, Bapak terkait dengan plagiasi tadi ya. Yang pertama, apakah ada ketentuan baku terkait dengan bukan ketentuan baku? Apa idealnya plagiasinya maksimal berapa? Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pencantuman referensi seperti undang-undang, terus kemudian seperti konsep-konsep yang memang nggak bisa kita ubah dan harus cantumkan di dalam sebuah teks ini, seperti undang-undang kita menulis terkait dengan konstitusi, menulis dengan undang-undang dan sebagainya. Apakah terus kemudian hal yang semacam itu juga dalam tanda kutip bisa digunakan atau dijadikan, biasanya kan terus kemudian menjadi problem plagiasi Pak. Itu yang pertama yang harus saya sampaikan. Terus kemudian ya itu bagaimana untuk mensiasatinya. Kalau di apa namanya, di parafrase kan kadang-kala ada yang tidak pas atau berdasarkan perspektif kita, sementara yang harus kita sajikan ke mahasiswa kan benar-benar teks ya, teks yang ada dalam undang-undang atau konstitusi itu. Terima kasih. Baik Pak, jadi memang harus dibedakan istilah similarity dengan plagiarism. Plagiat itu mengutip tulisan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, itu jelas plagiat. Bapak Ibu menggunakan pemikiran orang lain tapi Bapak Ibu mengakui seolah-olah itu pemikiran kita, itu plagiat. Jadi kalau ada sumbernya, ada jelas kutipannya, itu bukan plagiat Pak Bapak Ibu ya. Jadi kalau ditanya berapa persen Pak Bambang plagiarisme bisa ditoleransi? 0%. Plagiarisme itu ditoleransinya 0%. Similarity berbeda. Similarity ini kesamaan teks kita identik dengan teks orang lain. Ya, teks orang lain itu banyak kan? Nah, itu dibatasi. Dibatasinya dengan persentase. Ya, tadi misalnya ada yang memberlakukan 30%, nggak boleh sama. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu harus mengutip dengan cara parafrase yang terbanyak. Membahasakan sendiri kutipan. Ya. Nah, yang dikutip ini pun ada di lokalisasi, lokalisir gitu ya, lokalisasi lain lagi nih maknanya. Jadi berbeda dengan konteks yang jadi begini Bapak Ibu. Alat pendeteksi similarity itu bukan alat pendeteksi plagiarisme sebenarnya, alat pendeteksi similarity. Ya sekali-sekali dia bisa mendapati plagiarisme sebenarnya.
Jadi alat mendeteksi kesamaan teks kita dengan teks orang lain. Nah, itu yang paling bagus itu Turnitin. Mengapa Turnitin? Turnitin yang berbayar tentunya ya Bapak Ibu. Dia mengabaikan deteksi undang-undang. Dia mengabaikan deteksi yang sudah terlalu umum seperti misalnya hukum Archimedes, ya teks-teks itu dia bisa mendeteksi. Tapi itu yang berbayar. Maka Bapak Ibu kalau kita ya lembaga kita tidak menggunakan Turnitin tapi melakukan similarity dan percaya 100% sama aplikasi itu ya kiamat kita. Kiamatnya kenapa? Ya nggak diperiksa lagi bahwa itu undang-undang. Coba Bapak Ibu yang dari Fakultas Hukum, habis itu kena semua tanda-tandanya. Karena dikutip itu hukum semua. Ya, undang-undang Bapak Ibu, Permen, Perpres, Pergub itu nggak boleh diubah, nggak boleh dibahasakan sendiri. Betul tadi Pak. Misalnya Bapak Ibu membahasakan saya kutipan hadis, kutipan Quran dibahasakan sendiri tiba-tiba salah gitu kan. Tidak memakai terjemahan Depak misalnya Kemenak ya repot gitu. Jadi dia bukan plagiarisme, tadi yang Bapak maksud adalah similarity, kesamaan teks. Nah, kesamaan teks itu hanya bisa dilakukan dengan cara memparafrasekan. Hanya kita tidak pernah diajarin parafrase yang benar. Mulai dari SD, SMP, SMA, kita tidak diajari parafrase yang benar. Mahasiswa juga nggak diajari parafrase. Bapak Ibu dosen juga nggak diajari parafrase, sehingga kesulitan memparafrasekan itu. Parafrase itu banyak caranya, bukan hanya mengganti sinonim. Kata dan diganti serta, karena diganti sebab, itu bukan parafrase. Bagian kecil dari parafrase. Jadi ada tipsnya untuk melakukan parafrase itu. Itu Pak, Bapak Ibu. Jadi harus pakai Turnitin supaya dia dapat mendeteksi bahwa itu undang-undang, bahwa itu hukum dan sebagainya, gitu ya. Nah, kita juga harus mempersedikit kutipan-kutipan, pemikiran kita harus mulai banyak diberikan, Bapak Ibu, supaya originalitasnya muncul. Jangan sedikit-sedikit mengutip, sedikit-sedikit mengutip. Saya ini baru membahas tentang, nanti malam saya bahas tentang bagaimana ketakutan seorang peneliti atau akademisi itu menulis. Paragraf pertama aja udah ngutip dia. Contoh nih paragraf pertama, ini fakta ya. Ya. Saat ini universitas sudah banyak yang menggunakan situs web. Dalam kurung Bambang Trim misalnya, dia kutip. Ya ngapain yang kayak gitu dikutip? Kita udah tahu bahwa setiap universitas sekarang sudah pasti punya situs web. Tapi saking takutnya, kalimat itu pun dikutip. Kemudian lanjut kalimat kedua, kutipan lagi. Kalimat ketiga kutipan lagi, sehingga dalam satu paragraf itu ada 3 kutipan. Nah, itu menunjukkan Bapak Ibu benar-benar tidak berani gitu menyuarakan, apalagi di buku ajar seperti ini kan harusnya dosennya yang ngomong, jangan orang lain. Kutipan itu sekedarnya untuk mendukung teori kita, dan kutipan yang paling relevan itu adalah kutipan penelitian sebelumnya. Ya, bukan hanya kayak tadi gitu ya. Setiap kampus saat ini sudah pasti memiliki website. Kita takut gitu, kita kutip dari orang lain. Itu sesuatu yang ya naif lah menurut saya, aneh gitu ya. Nah itu Pak terkait dengan plagiarisme tadi. Jadi saya nggak yakin kalau aplikasi lain bisa melakukan seperti Turnitin. Tapi Turnitin itu bisa membedakan mana undang-undang, mana konsep yang umum, teori yang umum, sehingga dia tidak tandai. Yang dia tandai adalah yang betul-betul kita ambil dari orang lain yang khas atau unik gitu. Sehingga kita harus membahasakannya dari bahasa kita sendiri, parafrase. Begitu Pak ya. Ada lagi? Ada 2 pertanyaan lagi Pak. Ya, silakan. Yang pertama yaitu pada saat membuat buku sesuai dengan RPS, pada salah satu bab ada pada jurnal penelitian. Apakah buku yang kita buat nanti termasuk buku ajar atau buku yang dibuat berdasarkan jurnal atau penelitian? Ya, kembali lagi tadi pengertian buku ajar itu buku yang identik dengan rencana pembelajaran semester karena mau digunakan bahan ajar Bapak Ibu. Dan pembacanya ingat mahasiswa. yang Bapak Ibu punya tanggung jawab untuk membuat mahasiswa itu paham, ya, tahu, mengerti, paham, dan mampu menganalisis nantinya apa sampai mampu melakukan dan membuat sesuatu melalui mata kuliah yang kita ampu. Jadi
kalau ada nih penelitian dari jurnal mau saya masukkan, yang tadi ada 2 kan. Bisa penelitian itu berdiri sendiri menjadi satu buku ajar kalau penelitian itu relevan dengan RPS. Semuanya relevan. Yang tadi saya beri contoh kasusnya Pak Kundalu tadi. Nah, tapi kalau hanya relevan di satu bab, ya jadikan kutipan jurnal itu. Kan jurnal cuma 20 halaman Bapak Ibu ya. Dia jadi bab buku ajar kita mungkin lebih dari 20 halaman. Maka itu dijadikan kutipan ya. Kutipan dari hasil kita sendiri ya. Mengutip diri sendiri boleh nggak? Boleh dalam buku. Tapi kalau LIPI membatasi, kita boleh mengutip tulisan kita sendiri tidak lebih dari 30% dari total yang kita kutip. Gitu. Jadi supaya ya jangan sampai kita bikin buku isinya kutipan kita juga gitu. Kutipan orang lain enggak gitu ya. Nah itu. Jadi itu masukkan, sisipkan aja satu bab. Ibu tetap jadi buku ajar asal memang relevan dengan rencana pembelajaran semester dan bab yang mau kita tulis tadi relevan dengan mata kuliah yang kita ajarkan. Ya, jadi dia tetap koheren, tetap satu padu, walaupun itu merupakan hasil penelitian. Ya. Satu lagi, Pak. Ya. Bagaimana cara memparafrase yang tepat? Ya, parafrase ini dia membahasakan sendiri itu bisa dengan mengubah struktur kalimat, mengubah cara pengembangan paragraf, Bapak Ibu ya. Cara pengembangan paragraf, mengubah letak kalimat utama. Ini perlu 1 jam saya menjelaskannya ya di momen ini. Paling tidak itulah. Jadi dia tapi yang pertama parafrase itu panjangnya sama dengan teks asli. Parafrase tidak sama dengan ringkasan. Ya, ingat Bapak Ibu ya. Jangan kita memparafrasekan 2 paragraf jadi 1 paragraf. Itu bukan parafrase namanya. Jadi parafrase tidak identik dengan ringkasan. Parafrase itu membahasakan ulang dengan jumlah relatif sama, jumlah katanya. Nah, disinilah Bapak Ibu perlu pertama tadi melakukan, ada nggak kata yang bisa kita cari sinonimnya, itu pertama. Kedua, ada nggak struktur kalimat yang bisa kita ubah? Yang tadinya induk kalimat, anak kalimat kita balik, anak kalimatnya jadi depan, induk kalimatnya. Ada nggak struktur paragraf yang bisa kita ubah? Yang tadi kalimat utamanya di awal kita taruh di akhir, atau kalimat utamanya jadi awal dan akhir, atau kalimat utamanya ditaruh di tengah. Nah itu cara-cara kita melakukan parafrase sehingga tidak lagi terasa bahwa itu kutipan langsung. Dan hati-hati di parafrasa, Bapak Ibu tidak boleh membuat bahasa sendiri tapi malah mengubah maksud arti sesungguhnya. Itu malah Bapak Ibu dicap plagiarisme. Kalau misalnya kita memparafrasakan tulisan orang lain malah jadi berubah gitu. Nah, jadi itu sekilas lah ringkas tentang parafrasa. Baik, terima kasih. Oh, ada satu lagi, Pak. Terakhir ini, Pak. Ya, kekasan dalam buku ajar ya. Yeah. Kekasan dalam buku ajar, pertama Bapak Ibu sangat bergantung pada kekasan RPS. Ya, mata kuliahnya sama, tapi RPS-nya berbeda gitu ya. Cara ibu membuat pertemuan pertama kita bahas ini, pertemuan kedua kita bahas ini, pertemuan ketiga itu keunikan pertama. Maka kalau RPS-nya bukan Bapak Ibu yang buat, itu sulit mencari keunikan ya. Kalau RPS-nya sudah jadi ya, tinggal jadi ya, sudah harga mati gitu, nggak bisa diubah ya. Tentu keunikannya adalah gaya penyajian, mulai dari cara menjuduli bab, subbab yang dapat Ibu lakukan sebagai satu kekasan. Kemudian juga perlu dalam buku ajar ini karena dibaca oleh mahasiswa, kita juga memperkayanya dengan gambar atau visual. Ya, visual yang sekarang lagi tren itu namanya infografik. Bukan sekedar tabel, tapi tabel itu dibuat dalam infografik, ada grafis, ada teksnya, penjelasannya. Nah itu dapat Ibu lakukan untuk memunculkan kekasan atau keunikan buku ajar. Tapi yang paling penting adalah bahwa buku ajar itu memang memuat materi yang diperlukan. Materi yang mengulas juga konteks kekinian dan tuntas, selesai. Jadi tidak ada yang menggantung di dalam buku ajar itu. Ya. Ini saya kira perlu pembahasan yang
lebih lanjut bagaimana memunculkan kekhasan. Tapi paling tidak poin-poin itu dapat Ibu terapkan ya untuk membuat buku ajar yang khas dari kita gitu, sehingga dia beda dengan buku ajar lain meskipun mata kuliahnya sama judulnya gitu. Iya, itu saya Bapak Ibu. Ya mohon maaf waktunya kita terbatas, ini hanya 1,5 jam ya yang disampaikan saya. Ya, saya kembalikan ke panitia, silakan. Baik, terima kasih untuk Pak Bambang atas materinya yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk Bapak Ibu, sebelum mengakhiri acara, silakan mengisi presensi kehadiran di saya copy di kolom chat. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai. Saya selaku pembawa acara pelatihan penulisan buku ajar, sebelumnya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu peserta. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya beda. Itu. Monggo Bapak Ibu sebelum live untuk mengisi presensi dulu di kolom chat Zoom. Sampun. Di Pak Dika, saya bisa minta tolong di Wapri, Pak Dika. Soalnya pakai laptop saya enggak bisa ini absensinya. Oh, nggih. Nur, nggih, matur suwun Pak Dika. Nggih, sami-sami. Bu Ainur sebentar nggih, masih dikerjakan.